Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat saja ya. Dan terus tetap semangat, salam buat keluarga teman-teman. Terima kasih untuk semua Anda yang sudah berbaik hati, subscribe ya channel YouTube Bung Ropan, like dan share karena tanpa bantuan Anda channel saya ini tidak akan berkembang. Sekali lagi terima kasih. Nah, kita bicara sekarang tentang persiapan tim nasional Indonesia ini, tim senior ya. Ketika kita akan bertarung dalam pertandingan pertama di grup C ya, putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, di mana kita harus ke Jeddah bertanding melawan tim kuat Arab Saudi. Ini pertandingan yang tidak mudah, tidak gampang buat tim asuhan Sintayong. Garuda harus bisa tampil semaksimal mungkin. Kalau kita bisa mendapatkan 1 poin sudah luar biasa buat kita. Artinya ini hasil imbang. Namun kalau melihat juga dari data terakhir ya, statistik yang terus berlangsung antara Indonesia dan Arab Saudi, memang kita tidak pernah menang, sulit menang melawan Arab Saudi. 12 pertandingan terakhir itu kita paling tidak hanya 1 kali imbang, 11 diantaranya kita mengalami kekalahan. Nah, ketika kita sekarang ditangani oleh STY tentunya ada perubahan besar, signifikan, dan ini yang diharapkan bahwa kita melupakan trauma dengan tidak pernah menang melawan Arab Saudi, dan sekarang kita fokus untuk bertarung dengan tim asuhan Roberto Mancini, karena Arab ditangani oleh pelatih asal Italia ini. Ya, Mancini punya kedekatan dengan ketua umum kita Pak Erick Thohir, dan Mancini juga tentunya akan berhati-hati mewaspadai tim nasional Indonesia. Nah, FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional sudah merilis jadwal antara Indonesia melawan Arab Saudi. Ini pertandingan akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah. Kita siap-siap, ya harus begadang. Ini pertandingan masuk ke dini hari. Jadwalnya tanggal 5 September, tapi masuk ke tanggal 6. Pukul 01.00. Ini laga. Dan konon kabarnya ini akan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia. Ya mungkin RCTI yang akan menayangkan. Buat teman-teman semua yang terus bertanya-tanya nih, siaran langsung dari stasiun mana. Mungkin ya kabar terakhir mungkin RCTI ya akan menayangkan laga Indonesia melawan Arab ketika kita melakoni laga tandang di pertandingan pertama grup C. Nah, kalau bicara di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah ini, Arab Saudi itu begitu dikdaya. Nah, melihat ya apa yang mereka lakukan sejauh ini, tidak pernah kalah, hanya 2 kali imbang ketika bermain di Stadion King Abdullah ya di Jeddah ini. Berarti ada 10 kemenangan. Tim-tim besar kalau datang ke sini tuh selalu kalah. Sejak stadion ini resmi kalau nggak salah ya, itu 2014 resmi ini ada, dan mereka tidak pernah kalah. Itu luar biasa bagi Arab Saudi. Ya kalau saya bilang tadi dengan 2 hasil imbang berarti ada 10 kemenangan yang mereka raih. Nah, di sini kita bisa melihat kan, kita harus berjuang dengan keras menghadapi Arab Saudi. Ya, walaupun belakangan ini Arab Saudi kurang begitu oke ya, termasuk bagaimana penampilan mereka yang tidak bagus ya. Ketika harus bertarung juga di Piala Asia, kita sukses juga melaju sampai ke babak 16 besar sebelum terhenti melawan Australia. Dan ini menjadi ujian berat bagi Jai Ises dan kawan-kawan ketika harus bertarung melawan Arab Saudi. Tentunya ada motivasi berlebihan bagi pemain-pemain kita. Ya, kita sebagai underdog. Ya, tidak perlu melihat bahwa stadion ini begitu angker bagi siapapun. Yang saya bilang tadi ya, mereka tidak pernah kalah Arab Saudi di sini. Kita juga tidak pernah menang melawan Arab Saudi. Tapi sekarang kan situasinya berbeda. Ya, selain dengan pelatih Sintayong, kita sedang bagus-bagusnya. Ya, kemudian punya pemain-pemain yang oke. Ya, tidak mungkin berbeda dengan kondisi suasana pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya. Dengan Jai di belakang, oke, saya pikir memang tanpa Jordi dan tanpa Justin Hubner yang terkena akumulasi. Jordi juga ada straight red card ketika melawan Irak di GBK, saat kita kalah saat itu. Tapi kita masih punya pemain-pemain yang baik. Rizky Ridho di belakang, bahkan masih bisa bermain dengan Nathan Cho, ya, atau bisa bermain dengan Sandy Walsh, bermain dengan 3 back. Ketika STY memainkan dengan formasi 3-4-3, ya masih bagus. Apalagi kalau ada tambahan amunisi baru, karena konon kabarnya kan akan ada pemain belakang lagi yang sedang disiapkan, entah siapapun.
mau Kevin Dix yang akan datang atau Tristan Goyer, kita belum tahu. Tapi ada pemain belakang, pasti back tengah yang akan masuk ini. Oke, bahkan Calvin Verdong pun yang biasa bermain di kiri bisa ditarik oleh STY untuk bermain lebih ke dalam, membentuk 3 pemain belakang. Di saat Jordi tidak ada, di saat Yasin Haptan juga tidak ada. Dan bukan tidak mungkin peluang bagi Elkan Bagot untuk balik lagi memperkuat tim Indonesia itu terbuka. Tergantung sekarang bagaimana STY apakah akan memanggil pemain tersebut atau tidak, ya. Kita akan tunggu perkembangan terakhir. Namun saya meyakini bahwa belakang kita masih oke. Kita pun harus punya pertahanan yang kuat. Ini Arab Saudi yang pasti akan bertekad untuk bisa menang di laga pertama mereka, didukung penuh oleh publik mereka, ya, yang luar biasa tentunya, yang berharap Arab Saudi harus bisa menang. Dan kita harus menghadapi tekanan pasti yang luar biasa. Namun dengan pemain-pemain yang sudah oke, punya pengalaman bagus bermain di Eropa seperti Jai, Verdong, ya, Sain Patinama juga masih ada di dalam, Sandy Walsh, ya, masih bisa bermain Nathan Cho. Kita punya gelandang-gelandang yang oke, Ivar Janar, ada Tom Haye yang bisa kita andalkan. Ya, di depan ada Rafael, ya, ada Ragnar Orakmangun. Artinya dengan kombinasi seperti ini bolehlah ada harapan. Dan STY menatap laga melawan Arab Saudi ini dengan penuh percaya diri. Ya, ini pede banget bagi STY. Ini penting, ya. Tidak boleh pesimis, ya. Apalagi kalau nyali kita kurang untuk masuk lapangan, ya. Ketua Umum selalu memberikan semacam suntikan moral kuat kepada semua pemain, harus menatap laga lawan itu masuk lapangan dengan kepala tegak, harus punya nyali yang kuat siapapun itu lawan. Dan kita sudah berhadapan dengan tim-tim kuat kan. Kita melawan Jepang di Piala Asia dan kita nggak jelek-jelek amat melawan Jepang, masih bisa membuat 1 gol lewat Sandi saat itu. Kita hanya kalah 3-1 dan mereka punya 1 penalti ketika Jordi membuat pelanggaran di sana. Kita juga sudah berhadapan dengan Irak, ya. Jadi saya pikir ini bagi kita oke lah, ya, walaupun Arab lebih diunggulkan, kita masuk lapangan sebagai tim underdog juga baik. Artinya kita akan main nothing to lose, ya, tanpa beban melawan Arab Saudi, dan ini akan lebih enjoy. Semua pemain akan menikmati. Makanya ketika STY menghadapi pertandingan ini dengan rasa percaya diri, ini bagi saya baik karena dia tahu, ya, tidak boleh ciut menghadapi tim sekuat Arab Saudi, dan dia punya amunisi, punya kekuatan yang bisa diandalkan. Apalagi yang saya bilang tadi kan, kalau ada beberapa pemain yang masuk lagi sebagai tambahan, ya, di bulan Agustus ini, itu akan semakin oke, semakin baik. Tapi memang harus ada pemain-pemain depan yang harus kuat, ya, naluri mencetak gol, karena kita lemah tuh di penyelesaian akhir, finishing touch ini yang agak kurang, ya. Sehingga, ya, di konten saya sebelumnya sudah ada Yom Ki-hun, ya, asisten pelatih yang khusus menangani striker untuk bisa mencetak gol. Semoga kedatangan dia juga baik, ya, bisa membuat lini depan kita semakin oke, semakin tajam. Dan kita berharap juga bahwa akan ada satu amunisi untuk pemain depan. Kita tidak tahu siapa yang akan datang. Kalau ada satu pemain nomor 9 di depan kan akan lebih oke. Karena sejauh ini kita hanya dengan Rafael Struijk, ya, walaupun kita punya Dimas, ya, masih punya Ramadan Sananta, masih punya terakhir dipanggil oleh STY pemain Madura United, ya, Malik Rizaldi. Tapi kita memang butuh seorang pemain di depan untuk bisa bermain di lini serang kita. Dan kita berharap memang akan ada yang akan muncul, dan kita doakan aja bahwa pertandingan ini akan dilalui oleh pemain-pemain Indonesia, ya, dengan baik, dan semua sudah siap, sudah menyetak. Apalagi mereka yang bermain di Eropa. Calvin Verdong bahkan berambisi sekali, ya, terobsesi. Jai terobsesi untuk bisa melakoni laga melawan Arab Saudi dengan luar biasa, dan mereka ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya positif melawan Arab Saudi, karena ini menentukan buat kita. Seandainya kita tidak kalah, ini luar biasa untuk kita balik ke kandang menghadapi Australia di GBK pada tanggal 10. Itu yang menjadi harapan semua bagi kita, termasuk bagi STY. Ya, ketika pelatih itu yakin dan pede, pasti semua pemain juga akan merasa hal yang sama. Atmosfer ini yang harus dibangkitkan, ruang ganti harus lebih sejuk, sehingga kita bisa menatap laga pertama melawan Arab Saudi dengan baik. Nah, kita akan tunggu nantinya, ya, laga tersebut yang akan dimainkan pada dini hari, dan semoga kita bisa mendapat hasil yang bagus.
kita juga menantikan amunisi mana yang akan datang. Karena kalau ada gelandang, ada back, kita tidak tahu juga pemain depan siapapun yang akan datang. Tapi sudah harus siap. ST akan datang, akan tiba lagi pertengahan Agustus ini untuk membesut tim kita, memanggil semua pemain-pemain yang ada. Mungkin ada 25-26 pemain yang akan dipanggil, 23 pemain yang akan di-store untuk FIFA sebagai persyaratan kita. Dan siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik tentunya bagi kita semua, karena ST sebagai pelatih yang lebih tahu. Dia bertanggung jawab penuh terhadap tim nasional kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.